Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini adalah pertemuan pertama pelajaran komputer akuntansi. Sebelum Tidak Metanto, saya akan mengajar komputer akuntansi selama 1 tahun ke depan. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran komputer akuntansi, kalian harus tahu terlebih dahulu bahwa sesungguhnya komputer akuntansi ini tidak beda jauh dengan akuntansi secara manual. Cuman bedanya kalau komputer akuntansi kita menggunakan perangkat berupa komputer atau laptop dan juga menggunakan aplikasi komputer akuntansi. Akuntansi ya, ini adalah pertanyaan yang muncul mungkin ketika kita mendapat pelajaran ini. Mengapa sih kok harus ada pelajaran komputer akuntansi? Mungkin sudah belajar mengenai siklus akuntansi, di mana siklus akuntansi itu dimulai dari bukti transaksi, kemudian jurnal, kemudian dari jurnal posting di buku besar, selanjutnya adalah membuat neraca saldo, dan terakhir adalah menghasilkan laporan keuangan. Di mana laporan keuangan itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Gunaan dari komputerisasi akuntansi, di mana yang dari manual, dari bukti transaksi kita membuat jurnal, kemudian kita membuat posting, kita membuat neraca saldo, kita membuat laporan keuangan, itu membutuhkan waktu yang lama, yang relatif lama. Nah, disinilah komputer hadir untuk membantu mempersingkat dan memperingkas kerja kita. Jadi pekerjaan untuk menjurnal, memposting, kemudian membuat neraca saldo, itu semuanya dilakukan secara otomatis oleh komputer akuntansi. Jadi kita hanya cukup menginput bukti transaksi, selanjutnya komputerisasi akuntansi akan melakukan penjurnalan, melakukan pempostingan, dan akan mencetak neraca saldo, sehingga kita terakhir hanya cukup mencetak laporan keuangan. Itu pun kita tidak perlu membuat dari awal karena semua laporan keuangan telah disediakan oleh komputer akuntansi. Nah, beberapa aplikasi komputer akuntansi yang ada di dunia ini seperti yang tampak di layar kalian, ada Sage, kemudian ada Xero, ada SAP, kemudian ada Zahir, ada Accurate, dan ada Mayop. Nah, untuk yang buatan Indonesia ini ada dua yang saya tampilkan di sini, yaitu Zahir dan Accurate. Sementara yang banyak dicari oleh perusahaan besar internasional itu adalah yang SAP. Kalau yang ini mahal sekali. Apa kalau kalian bisa mengoperasikan SAP dan kalian memperoleh sertifikat dari SAP, kalian akan mudah sekali mendapatkan pekerjaan di perusahaan internasional. Nah, untuk SMK sendiri, kita terutama SMK Negeri 1, kita masih menggunakan MYOB atau biasa kita sebut dengan Mayop. Dan Mayop ini juga masih dipakai oleh beberapa sekolah dalam pembelajaran komputer akuntansi. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan sedikit tentang Mayop ya. Mayop sendiri oleh penciptanya merupakan singkatan dari Mind Your Own Business. Dan artinya adalah pikirkan bisnis Anda sendiri. Jadi kita yang mengembangkan bisnis kita sendiri, keuangan kita, bagaimana mengaturnya,
Itulah konsep dari penciptaan MAYOP. MAYOP sendiri dikembangkan di negara tetangga kita, yaitu Australia pada tahun 1991, dan masih terus dikembangkan hingga sekarang, hingga muncul beberapa versi. Nah, MAYOP dikembangkan di Australia karena di Australia menggunakan bahasa Inggris, sehingga menu-menu atau fitur-fitur yang terdapat di dalam MAYOP Accounting itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi bagi anak-anak jangan patah semangat ya. Ambil aja hikmahnya bahwa ketika kita belajar MAYOP, paling tidak kita belajar 3 mata pelajaran. Yang pertama yaitu akuntansi, yang kedua komputer, yang ketiga bahasa Inggris. Jadi siapa tahu setelah belajar MAYOP, kemampuan bahasa Inggris kalian juga ikut meningkat. Seperti yang saya katakan bahwa hingga saat ini MAYOP terus dikembangkan sehingga ada beberapa versi dari MAYOP. Waktu pertama saya mengajar MAYOP di SMK 1, saya menggunakan versi 12, 13, kemudian menggunakan versi 15. Setelah itu ada Premier versi 9, kemudian menggunakan Account Write Plus versi 19-15. Sebenarnya masih banyak versi yang lainnya. Kalian bisa cek sendiri di websitenya MAYOP, banyak sekali versinya dan ada kegunaan masing-masing. Nah, kelebihan dari MAYOP Accounting ini ada beberapa. Yang pertama yaitu sistem pembukuan terintegrasi sehingga memberikan efisiensi kerja. Maksud dari sistem pembukuan terintegrasi ini adalah misalnya seperti ini. Jadi penjualan barang dagang secara kredit, maka secara otomatis apabila kita menginput transaksi tersebut, maka secara otomatis yang terpengaruh adalah jelas jurnalnya, jurnal penjualan, kemudian juga masuk ke dalam kartu persediaan, di mana persediaan barang dagang berkurang, kemudian juga masuk ke dalam buku besar pembantu piutang. Karena kita menjual secara kredit, maka piutangnya bertambah. Dan itu dilakukan secara otomatis. Dan itu terkait juga dengan kelebihan MAYOP Accounting yang kedua, otomatisasi pembukuan. Kita sudah tidak perlu lagi membuatkan jurnal, kita sudah tidak perlu melakukan posting secara manual, kita tidak perlu membuat neraca saldo, semua disediakan oleh MAYOP. Kemudian kelebihan berikutnya yaitu integrasi dengan Office. Kalian sudah tahu ya Microsoft Office itu apa saja. Yang paling kalian kenal ini ada 3 biasanya: Microsoft Office Word, Excel, dan PowerPoint. Maksudnya integrasi ini apa? Nah, misalnya kita ingin cetak laporan keuangan, maka kita bisa mencetaknya dalam bentuk Microsoft Office Excel. Nah, di Excel ini kita bisa mengedit sesuai dengan yang kita inginkan. Apabila kita ingin mencetak faktur dan sebagainya, kita bisa mengimport data dari MAYOP ini ke dalam Microsoft Office Word, kemudian kita print. Kemudian yang berikutnya kelebihannya adalah mendukung penggunaan secara multi-user. Ini maksudnya adalah untuk satu data perusahaan bisa dikerjakan oleh beberapa pihak. Di dalam sebuah perusahaan ada direktur keuangan, ada bagian akuntansi, kemudian ada bagian catatan persediaan, kemudian ada bagian pembantu piutang. Maka mereka yang berada di posisi tersebut bisa sama-sama mengakses satu file dengan tugas masing-masing. Misalnya direktur keuangan, dia bisa mengakses bagian akuntansi, dia bisa mengakses bagian persediaan, dia bisa mengakses bagian piutang, dan sebagainya. Sementara yang bagian akuntansi, dia hanya bisa mengakses bagian akuntansinya saja. Begitu juga dengan bagian persediaan, dia hanya bisa mengakses modul persediaan, dan juga bagian piutang, dia hanya bisa mengakses bagian piutangnya saja. Jadi seperti itu. Itu maksudnya multi-user. Dan yang terakhir yaitu eksplorasi database yang maksimal. Di sini maksudnya adalah kita
melihat segala macam data sesuai yang kita inginkan. Misalnya, kita ingin melihat laporan penjualan dari bulan Januari sampai Maret, 3 bulan. Ya bisa. Kemudian kita ingin melihat data penjualan hanya untuk bulan April saja. Ya bisa. Kemudian kita ingin melihat buku besar pembantu piutang saja. Itu bisa. Kita ingin lihat buku besar pembantu hutang. Kalau misalkan kita ingin lihat laporan persediaan, itu bisa. Jadi kita bisa mengeksplorasi database sesuai yang kita inginkan dengan maksimal. Nah, untuk tampilan MyUp Accounting kira-kira seperti ini ya. Ini 3 yang tadi saya sebutkan, tampilan awalnya seperti ini. Ketika kita masuk, yang di sebelah kiri atas itu ada Accounting 15, sebelah kanannya ada Premiere versi 9, kemudian yang bawahnya adalah MyUp Accounting Write Plus versi 19.15. Coba kalian lihat, perhatikan dengan seksama. Yang berbeda adalah gambarnya saja mungkin ya. Yang 15 gambar pohon beringin, 9 itu gambar pepohonan cemara atau pohon pinus. Kemudian yang Accounting Write Plus 19 itu gambar grafik, kemudian gambar owner di situ ya. Ada tulisannya payroll. Hanya beda itu saja. Sementara kalian lihat di sebelah kirinya, itu ada tombol-tombol yang bisa kita pilih ketika awal kita masuk ke dalam MyUp Accounting. Ada Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Dan semuanya sama. Ya, mau versi 15, versi 9, atau plus versi 19, atau bahkan sebelum 15 yaitu 12 sama 13. Semuanya sama. Memiliki 5 tombol ini. Dan untuk pembelajaran kita menggunakan accounting versi 15. Kenapa? Karena untuk accounting versi 15 data kalian akan bisa digunakan selama-lamanya. Sebaliknya apabila kita menggunakan Premiere 9 dan atau Account Write Plus 19, data kalian akan kadaluarsa dalam waktu 30 hari. Maksudnya apa? Maksudnya apabila dalam waktu 30 hari, misalnya hari 31, maka data kalian tidak bisa dikerjakan. Sementara kalau kalian menggunakan accounting versi 15, itu bisa kalian gunakan sampai kapanpun juga. Tapi kalau misalnya tiba-tiba pada saat ujian saya meminta kalian untuk menggunakan Account Write Plus versi 19, apakah berbeda? Berbeda bentuknya saja. Untuk isinya sama. Ya, jadi ketika nanti ada perpindahan dari 15 menuju ke 19, kalian tidak usah bingung, kalian tidak usah merasa nggak bisa, karena isinya hampir sama. Dan satu persatu, yang pertama yaitu tombol open. Di mana tombol open ini gunanya adalah untuk membuka file perusahaan atau data perusahaan yang sudah kalian buat. Jadi misalnya sekarang kalian membuat sebuah data perusahaan, kemudian kalian ingin melanjutkannya hari ini, kalian klik open. Kemudian yang kedua adalah create new company file. Artinya ini adalah membuat file perusahaan baru, buat data perusahaan baru. Bagi kalian yang baru akan membuat perusahaan baru, maka yang diklik adalah create. Kemudian yang ketiga adalah explore. Apa artinya explore? Explore itu adalah menjelajah. Ya. Explore the sample company, menjelajahi contoh perusahaan. Jadi MyUp bawaannya sudah menyediakan contoh perusahaan, biasanya namanya Clearwater, perusahaan Clearwater. Itu kalian bisa melihat contohnya, akun-akunnya apa saja, kemudian jenis transaksinya seperti apa. Kalian bisa lihat melalui Explore the Sample Company. Kemudian yang keempat yaitu adalah What's New in this version. Ini adalah informasi saja, apa sih yang terbaru
ini dibandingkan dengan versi yang sebelumnya, hanya itu saja. Dan insya Allah tidak ada sesuatu yang terlalu berbeda antara versi yang 15 dengan versi yang lainnya. Kemudian selanjutnya yang paling terakhir, yang paling bawah, itu adalah exit. Tentu jelas, tidak perlu saya jelaskan lagi. Exit gunanya adalah keluar dari program Mayop Accounting. Jadi untuk awal, saya rasa tidak usah terlalu banyak, cukup sampai di sini dulu. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan evaluasi dari apa yang saya sampaikan. Nah, evaluasinya yaitu yang pertama, yaitu jelaskan menurut kalian kelebihan dan kelemahan menggunakan komputer akuntansi. Di ini kelebihannya ada ya tadi di depan. Karena kalau kelemahannya saya sudah sebutkan sedikit. Atau misalnya kalian punya jawaban sendiri mengenai kelemahan menggunakan komputer akuntansi, silakan jelaskan di situ. Karena kadang kelemahan komputer akuntansi menurut satu siswa dengan siswa yang lain itu bisa berbeda-beda. Jadi silakan dijelaskan kelebihan dan kelemahannya. Nah, yang kedua, jelaskan kembali fungsi-fungsi tombol awal pada Mayop Accounting. Tadi sudah saya jelaskan secara singkat. Silakan kalian jabarkan kembali sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan. Baik, itulah evaluasi untuk hari ini. Silakan dikerjakan di dalam Google Classroom kalian. Dan nanti akan saya infokan bagaimana mendownload Mayop Accounting versi 15 sehingga nanti kalian bisa mempraktekkannya di rumah. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, untuk Mayop Accounting ini ya untuk laptop dan CPU atau komputer yang ada di rumah. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Mayop Accounting ini hanya tersedia untuk laptop dan CPU atau komputer di rumah. Tidak ada versi Android. Jadi mohon maaf. Salah satu solusi yang bisa nanti saya sampaikan kepada pihak sekolah adalah mungkin saya meminta waktu bagi kalian untuk bisa datang ke sekolah, kita praktek di lab komputer untuk mengerjakan Mayop. Itu adalah salah satu solusi dan kemungkinan juga akan disetujui. Nanti kita tinggal cari waktu saja, kalian bisa masuk lab, bisa melihat seperti apa sih Mayop Accounting itu. Nah, tapi bagi yang sudah punya laptop dan komputer di rumah, silakan nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya Mayop Accounting versi 15 dan bagaimana caranya mengoperasikannya di komputer atau laptop kalian. Saya rasa saya cukupkan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan melalui Google Classroom tanyakan tentang komputer akuntansi, terutama untuk Mayop Accounting. Saya Giri, semangat terus, tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga wabah atau pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.